Salam Marinir. Dari Kesatria Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Sertu Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin secara langsung apel luar biasa yang digelar sebagai langkah awal menyongsong dua peristiwa bersejarah besar sekaligus, Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Apel berlangsung di lapangan bola mini Pasmar 1, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMM Opsla dalam kegiatan peresmian lapangan tembak Bluebird Law and Military Police War Room. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal bertempat di Markas Komando Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menerima Brevet Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut dari Komandan Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut atau Danpus Hidrosal Laksamana Madya Dr. Budi Purwanto STMM bertempat di Gladak KRI Kanopus 936, Perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara. Eksekutif Presiden SAG Sharain USE Amaro Gonzales dan Direktur Global Defense Jonathan Edward Abramovic beserta rombongan melaksanakan courtesy call kepada Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi dalam rangka mempererat hubungan serta menjajaki peluang kerjasama di bidang teknologi dan modernisasi persenjataan prajurit Korps Marinir. Kegiatan berlangsung di Gedung Neptunus, Mabesal, Cilangkap. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi beserta Ketua Gabungan Jalas Nasri Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi menghadiri kegiatan tatap muka pembina utama dengan seluruh anggota Jalas Nasri bertempat di ruang auditorium Denma Mabesal, Cilangkap. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan meninjau pelaksanaan uji fungsi amunisi multiple launch rocket system Vampire kaliber 122 mm pengadaan Kementerian Pertahanan tahun 2026 di daerah latihan Pusat Latihan Pertempuran Marinir atau Puslat Purmar 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Asisten Intelijen Panglima Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Nanang Saifuloh mewakili Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri acara lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta di Ballroom Borobudur Gedung Menara BP Jam Sostek Tower Utama, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi diwakili Asisten Operasi Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Anggoro Jati menghadiri opening ceremony Emergency Disaster and Rescue Expo Indonesia tahun 2026 bertempat di Hall D2 Jakarta International Expo Kemayoran 33 Jakarta Pusat. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi yang diwakili Asop Panglima Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Hendrata Anggoro Jati menghadiri rapat pembangunan restorasi pos pengamanan Pulau Terluar yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Jalan Kebon Sirih nomor 31, Jakarta Pusat.
Asisten Personalia Panglima Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Ludi Prastiono menghadiri acara pembukaan pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-66 tahun 2026. Mewakili Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi bertempat di Gedung Yosudarso Seskual Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar pembukaan pelatihan dan uji fungsi alat komunikasi HF Manpax pengadaan tahun anggaran 2026 yang dibuka oleh Askomlek Pangkormar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Wahyudi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, kemampuan teknis dan kesiapan personil komunikasi serta elektronika Korps Marinir dalam mendukung tugas dan operasi. Semarak menyebut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di lingkungan Markas Komando Korps Marinir. Prajurit dan aparatur sipil negara mengikuti berbagai perlombaan di lapangan apel Barungu, Mako Kormar Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Jalan Raya Usman dan Harun Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pasmar 1 berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim piatu di lapangan Trisula, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Pasmar 1, Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili tersebut diisi dengan pemberian tali ASI sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pasmar 1 kepada anak-anak yatim piatu dalam momentum peringatan kemerdekaan. Wakil Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Rino Rianto mewakili Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili bersama perwakilan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Suku Dinas Sumber Daya Air, PT Astra Internasional, serta petani tambak Maruda secara bersama-sama menebar 10.000 benih ikan bandeng di kolam ketahanan pangan Pasmar 1, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Wakil Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Rino Rianto mewakili Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili meninjau pelaksanaan latihan terjun prajurit Detasemen Intai Para Amfibi 1 Marinir di Lanudal Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menerima konstitusi call tim Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia di lobi Pasmar 2 Kesatrian Marinir Mukiat Gedangan, Sidoarjo. Kunjungan tersebut dipimpin tenaga ahli utama bidang geoekonomi DPN Mayor Jenderal TNI Nur Wahyu Widodo didampingi sejumlah tenaga ahli DPN, dan Pasmar 2 didampingi Wadan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Supriyadi Tarigan dan pejabat utama Mako Pasmar 2. Sebanyak 24 personil Pasmar 2 yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Hutan Kebakaran atau Karhutla melaksanakan penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kegiatan dipimpin oleh Letum Marinir Suprianto melaksanakan patroli menuju sejumlah sektor yang terdampak kebakaran. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, dan Denma Pasmar 3 Letkol Marinir Hermawan Rifano Hiskia menghadiri kegiatan pencanangan Bulan Kemerdekaan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sorong bertempat di alun-alun Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme, mempererat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Jajaran Pangkalan Korps Marinir Surabaya menggelar berbagai kegiatan dalam rangka turut memeriahkan dan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanmar Surabaya, Kolonel Marinir Argo Setiono, dengan didampingi Ketua Cabang 6 Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Eva Argo Setiono di Mako Lanmar Surabaya.
Komandan Nurmkital Marinir Cilandak, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi Muhammad Arifin melaksanakan kunjungan ke Bayangkara Brimob Polri Kelapa II Depok dalam rangka menjalin kerjasama penyediaan darah melalui unit pengelola darah Nurmkital Marinir Cilandak. Kunjungan bertempat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Polri Kelapa II, Jalan Komjen Polisi M. Jasin Kelapa II, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Komandan Latihan Marinir Kolatmar menggelar lomba tenis lapangan antar perwira Kolatmar yang berlangsung di lapangan tenis Kolatmar Gunung Sahari, Surabaya. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Komandan Komando Latihan Marinir atau Dan Kolatmar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwi Laksana Putra. Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama United States Marines Corps atau Fish Marines Expeditionary Force kembali menggelar latihan bersama Platum Exchange 2026 di Markas Komando Yonif 7 Marinir Ketapang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Latihan bilateral yang dilaksanakan secara berkesinambungan ini menjadi bagian dari upaya kedua Korps Marinir dalam meningkatkan kemampuan tempur, profesionalisme, dan interoperabilitas prajurit. Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama United States Marines Corps terus mengasah kemampuan tempur melalui latihan bersama Platum Exchange atau Latma Platek tahun 2026. Salah satu kemampuan yang mendapat perhatian serius adalah Tactical Combat Casualty Care atau penanganan korban di medan tempur. Latihan Tactical Combat Casualty Care tersebut digelar di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Komandan Satuan Tugas Rehabilitasi Ruang Kelas sekaligus Komandan Batalion Zeni Konstruksi 1 Marinir, Letkol Marinir Michael Indra Nandar, meninjau pelaksanaan rehabilitasi sejumlah ruang kelas di wilayah kantor cabang Dinas 8 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dari Pasmar 3. Dua atlet lari Pasmar 3 berhasil meraih 2 medali perunggu pada ajang BTN UI Greens Marathon 2026 yang digelar di kawasan kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Ajang yang diikuti sekitar 3.000 pelari tersebut menjadi wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan, ketahanan fisik, dan daya juang. Atlet Pasmar 3 mampu menunjukkan performa terbaik dengan bersaing bersama pelari dari berbagai daerah dalam sejumlah kategori yang diperlombakan. Tim Dragon Boat Pasmar 3 kembali menorehkan prestasi dalam Festival Perahu-Naga Depok 2026 yang digelar di Situ Rawa Kalong, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggus, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam ajang tersebut, tim Dragon Boat Pasmar 3 berhasil meraih podium kedua atau runner-up kategori Dragon Boat Open Putra jarak 200 meter dengan catatan waktu 57,338 detik. Persaingan berlangsung ketat sejak awal perlombaan. Tim Pasmar 3B berhasil kompetitif dengan mengandalkan semangat juang, kekompakan, dan koordinasi yang solid antar pendayung hingga mampu mempertahankan performa sampai garis finish. Atlet Detesemen Inti Para Amfibi 1 Marinir atau Denipam 1 Mar kembali menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Korps Marinir pada ajang Jalas Nastri Run 2026 yang digelar di Makoko Armada 2 Ujung Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan semangat juang dan performa prima hingga mencapai garis finish, Raka Marinir Sedilta Pilon Nubatonis berhasil meraih juara 2 kategori 8 km umum putra. Prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan fisik dan olahraga yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Pencapaian tersebut sekaligus mencerminkan disiplin dan daya saing prajurit dalam meraih prestasi pada berbagai ajang olahraga. Prajurit Batalion Infanteri 1 Marinir kembali mengukir prestasi gemilang yang mengharumkan nama satuan dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam ajang pemilihan prajurit berprestasi tingkat Mabesal
prajurit Unit 1 Marinir, Kopda Marinir Indra Susila Utama, sukses menyabet peringkat 1 Tamtama Teladan tingkat TNI Angkatan Laut tahun 2026 di Gedung Olahraga Denma Mabesal, Jakarta Timur. Bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan terhadap rakyat, dan tidak merugikan serta menyakiti hati rakyat. Dari Kesatria Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Kops Marinir, saya Sertu Emilia, mewakili kerabat kerja Dispenkorman, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, Jalasweva, Jaya Mahe, Marinir.